Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari klaster 5. Selamat menyaksikan. Prosedur pelaksanaan strategi PAIKEMI, langkah-langkah pembelajaran PAIKEMI. Sebagai tahapan strategi pencapaian kompetensi, kegiatan PAIKEMI perlu didesain dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mudah memperoleh hasil maksimal berdasarkan paduan penyusunan KTSP, sehingga pembelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan tugas berstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sekolah standar beban pelajarannya dinyatakan dalam jam pelajaran yang ditetapkan, bahwa 1 jam pembelajaran tingkat SMA dan SMK terdiri dari 45 menit, SMP terdiri dari 40 menit, dan SD sendiri terdiri dari 30 menit tatap muka untuk tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Strategi pembelajaran dalam hal ini, guru mendesain kegiatan pembelajaran tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kegiatan tatap muka. Untuk kegiatan tatap muka dilakukan dengan strategi bervariasi, baik ekspositori maupun discovery query. Metode yang digunakan seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi kelas, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, demonstrasi, eksperimen, dan observasi di sekolah, eksplorasi dan kajian pustaka atau internet, tanya jawab atau simulasi. Tapi jika sudah ada sekolah yang menerapkan sistem SKS, maka kegiatan tatap muka lebih disarankan dengan strategi ekspositori. Namun, demikian tidak menutup kemungkinan menggunakan strategi discovery. Metode yang digunakan seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, ataupun demonstrasi. Kegiatan tugas terstruktur bagi sekolah yang menerapkan sistem paket. Kegiatan tugas terstruktur tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran, namun dirancang oleh guru dalam silabus maupun RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dengan strategi discovery. Metode yang digunakan seperti penguasaan, observasi lingkungan, atau proyek. Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian. Peserta belajar strategi disarankan adalah discovery dan tidak disarankan dengan strategi ekspositori. Metode yang digunakan seperti diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, peran guru sebagai fasilitator, tutor, teman, dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi sekolah, eksplorasi dan kajian pustaka atau internet atau simulasi. Pemilihan strategi ekspositori dilakukan atas pertimbangan. Yang pertama, karakteristik peserta didik dengan kemandirian belum memadai. Yang kedua, sumber referensi terbatas. Yang ketiga, peserta didik dalam kelas yang banyak. PAIKEMI dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, PAIKEMI dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka, dengan penekanan pada berbagai melalui berbuat atau pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam pembangkitan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Guru melaksanakan berbagai KBM seperti percobaan,
diskusi kelompok, memecahkan masalah, mencari informasi dan menulis laporan atau cerita atau puisi, berkunjung keluar kelas, dan bermain peran. Guru juga menggunakan alat bantu dan sumber yang beragam sesuai mata pelajaran guru dan menggunakan alat. Yang pertama itu alat yang tersedia yang dibuat sendiri, yang kedua gambar, yang ketiga studi kasus, yang keempat narasumber, yang kelima lingkungan.